Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar ya? Ini Bu Lydia. Nah, jadi malam hari ini Bu Lydia buat videonya malam ya. Kita bakal belajar matematika dan ini adalah materi terakhir. Oke, kita masih bahas tentang data ya. Kemarin kita sudah membahas tentang mengumpulkan data. Kita sudah tahu ya kan? Kemudian menyajikan data dalam tabel kita juga udah tahu ya. Kemarin Bu Lydia udah ngajarin dan Bu Guru harap anak-anak tetap mempelajari ya. Nah, kemudian kemarin kita juga udah belajar tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Oke, kemarin juga udah kita pelajarin ya kan. Nah, dan materi terakhir kita sudah belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini kita udah belajar ya kan kemarin, dan anak-anak juga udah pada buat ya kan, meskipun ada beberapa yang belum mengumpulkan. Ayo Bu Lydia tungguin. Nah, hari ini kita belajar mudah banget, yaitu belajar tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang membaca data dalam bentuk tabel, sekarang kita baca data dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita coba belajar ya membaca data yang ini ya. Nah, di sini ada sebuah tabel ya anak-anak. Nah, berdasarkan diagram batang di atas ya tersebut dapat diketahui apa nih ya. Jadi banyak siswa kelas 1 ada 40. Kok bisa 40 orang? Kita tahu dari mana, Bu? Kemudian yang kelas 3 jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 3 yaitu 50 orang. Kok bisa gitu? Gimana caranya sih, Bu? Oke, kita bakal bahas malam ini, oke? Oke, sekarang Bu Lydia sudah mengklasifikasikan ada 4 hal yang sering sekali ditanyakan ya. Nah, jadi yang pertama dalam membaca dan menafsirkan diagram batang ini ada total terbanyak. Jadi yang paling banyak tuh berapa ya. Kemudian yang paling sedikit itu berapa, selisih dan gabungan. Jadi 4 ini yang sering banget ditanyakan dan malam ini bakal kita bahas ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu total terbanyak. Oke, untuk mengetahui di sini mana yang terbanyak ya, kita lihat batang yang paling tinggi ya. Nah, di sini paling tinggi adalah kelas 3 yaitu berjumlah 50 siswa. Oke. Nah, jadi kita udah bisa menyimpulkan ternyata total terbanyaknya ada 50 siswa ya. Kita berkaca pada soal tadi yang ini ya. Nah, sekarang soal yang kedua, yang paling sedikit kita bakal cari ya. Nah, di sini mana nih yang paling sedikit? Kita coba lihat. Ini. Mana nih yang batangnya paling rendah? Ternyata ada 2 yang rendah ya. 40, ini 45 lah ya, 43, 45, 50 ini sama 40 lebih, jadi yang paling rendah ada 40 nih, berarti kelas 1 sama kelas 4. Nah, jadi ya paling sedikit siswanya adalah siswa kelas 1 dan siswa kelas 4 berdasarkan diagram yang tadi. Nah, selanjutnya kita bahas yang selisih. Bagaimanakah yang selisih ya? Kita bakal bahas lagi nih. Misalnya ya, Bu Lydia tanya selisih siswa kelas 3 dan kelas 1 ini ada berapa? Berarti cara mengerjakannya yang banyak dikurangin yang sedikit ya. Oke, kita praktik. Nah, jadi kelas 3 ada 50 orang, kelas 1 ada 40 orang. Nah, kita kurangin nih, ini namanya selisih. Selisih itu dikurangin ya. Jadi selisihnya adalah 10. Oke. Nah, yang terakhir adalah gabungan nih. Gimana nih seandainya ada pertanyaan gabungan kayak gimana ya? Kita langsung ke tabel tadi. Nah, sekarang misalnya Bu Lydia tanya,
gabungan dari kelas 2 sama kelas 5 ya, atau yang mudah aja deh. Gabungan dari kelas 4 dan kelas 3 ini jumlahnya berapa ya? Kita lihat yang kelas 4, seret. Oh, ternyata ada 40. Yang kelas 3, seret, ternyata ada 50. Lalu berapa nilai gabungan mereka? Nah, oke. Nah, jadi kalau gabungan itu berarti tambah ya Kak. Ini singkatan dari kelas ya. Berarti kelas 4 ini 40 siswa, kelas 3 tadi 50 siswa. Nah, kalau gabungan berarti kita tambah nih 40 tambah 50 sama dengan 90. Selesai. Nah, sekarang anak-anak udah paham ya. Jadi Bu Halidia ulangin lagi ya. Ini tak taruh sini nih. Nah jadi kalau kita cari total terbanyak berarti berapa nih yang paling banyak, kalau sedikit berarti berapa nih yang paling sedikit. Tadi di tabel tadi kita udah lihat ya. Nah kemudian kalau selisih berarti kita cari ya tadi sesuai soalnya. Misalnya kelas 3 selisih antara kelas 3 dan kelas 1 berapa ya, berarti kita tinggal kurangin aja ya, kayak ini. Kalau selisih berarti dikurangin ya. Kalau gabungan ini berarti total keseluruhan atau total antara 2 kelas, 3 kelas dan lebih tergantung soalnya ya. Misalnya Bu Lydia tanya gabungan kelas 4 sama gabungan kelas 3 ya, berarti ada 90 siswa. Nah semacam itu, mudah sekali. Nanti kita tinggal praktik. Selamat malam dan assalamualaikum.